dulu. Oke, kita mulai saja ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya ya, karena keterlambatan. Bukanya tadi janjinya jam 8 ya. Karena Ibu tadi antar anak dulu, jadi baru bisa buka Zoom-nya. Nah, untuk pertemuan yang kelima, ya, praktikum yang kelima, kita akan bahas tentang hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini juga salah satu materi dari aljabar boolean ya. Di mana di teori kemarin di kelas saya sudah menjelaskan hukum-hukum dari dalam materi aljabar boolean. Dan salah satunya ini adalah hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini ya akan kita bahas ya. Ada dua hukum De Morgan. Hukum De Morgan yang pertama yang menyatakan bahwa not A or B itu sama dengan not A and not B. Nah, kalau bentuk persamaannya seperti ini. Nah, ini bentuk persamaannya ya. Nah, kalau dalam bentuk gerbang, nah, kalau ini ya, persamaan ini bentuk gerbangnya ini. Nah, jadi gerbang NOR namanya. Kalau persamaannya ya A or B ya, A or B, kemudian dinegasikan. Nah, ini adalah bentuk persamaannya dan ini adalah bentuk gerbangnya. Nah, di mana menggunakan gerbang NOR. Nah, ini sama dengan negasi A N B, negasi A N negasi B, gitu ya. Atau negasi A dikali negasi B. Nah, di mana di sini adalah menggunakan gerbang N. Di mana ada inputnya itu adalah ada negasi A dan negasi B atau gerbang not A dan gerbang not B. Nah, di sini di gambar 5.2 ya. Nah, untuk gerbang dasarnya ya ini adalah gerbang N di mana ada dua input negasi A dan negasi B. Itu sama juga kalau dalam bentuk rangkaian ini seperti ini. Nah, ini dan ini nih sama ya. Nah, gerbang ini dan ini nih sama. Cuman di sini kan ada bulatannya nih. Ini menandakan bahwa ini adalah negasi. Jadi biar kalian tidak bingung, sebenarnya kalau di dalam simulasi digital dalam bentuk aplikasi Logisim, kalau kita bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, ini juga sama. Cuman bedanya itu ada gambar bulatannya. Nah, ini menandakan bahwa di sini ada input negasinya gitu ya, negasi A dan negasi B. Jadi dan tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, ini adalah gerbang kombinasinya, yaitu gerbang NOR ya. Dan ini sama dengan ini ada negasinya ya, negasi A dan negasi B, di mana yang menggunakan gerbang N. Nah, kalau persamaannya ini, ya, kemudian untuk gerbang ini adalah persamaannya seperti ini. Jadi hukum De Morgan itu, kalau dalam bentuk gerbang OR-nya, jadi seperti ini, atau ada plusnya ya, berarti dia menggunakan gerbang ini. Nah, kalau yang perkalian ya, negasi A dikali negasi B, ini bentuk gerbangnya seperti ini. Nah, dari gerbang ini dan gerbang ini akan kita buktikan ya dalam tabel kebenaran, dilihat outputnya. Nah, dilihat outputnya ini sama ya. Berarti negasi A plus B, negasi B itu sama juga dengan negasi A dikali negasi B. Ya. Nah, karena kalau dilihat dari outputnya ini sama hasilnya. Oke, sekarang ya di prosedur praktikum, kalau ini latihan saja ya, boleh kalian praktekkan untuk gambar di 5.1 dan 5.2, kemudian diujilah rangkaian tersebut dengan memberikan masukan A dan B. Masukan A dan B berarti kalian uji dengan 00, 01,
1011 gitu ya. Dan lihat keluarannya di antara kedua gerbang tersebut. Apakah sama gitu ya? Nah, boleh kalian simulasikan ini di aplikasi Logisim. Nah, di bagian poin C ini, nah ini yang di bagian poin C ini adalah untuk di tugas laporan. Di tugas laporan ini, yaitu membuat masih hukum De Morgan yang pertama ya. Tetapi di sini adalah 3 input. Nah, jadi A plus B plus C itu dinegasikan. Berarti ini menggunakan gerbang NOR dengan 3 input, yaitu A, B, C. Apakah sama dengan ini? Yaitu negasi A dikali negasi B dikali C. Berarti ini kan gerbang N yang memiliki 3 input, di mana inputnya itu ada negasinya. Nah, ada gerbang not-nya ya. Negasi itu berarti ada gerbang not-nya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini juga sama. Nah, cuman ini kan bedanya 2 input. Nah, ini 2 input. Jadi kalian buat gerbang ini dan gerbang ini masing-masing 3 input. Ya. Dan ini juga 3 input. Dan buat tabel kebenarannya. Kalau ini kan 2 input. Kalau buat 3 input berarti ada 8 baris ya. Nah, dan ini juga sama. Gitu ya. Kalian simulasikan sama enggak outputnya. Kalau ini kan 2 input. Kalau yang di tugasnya itu 3 input. Sama enggak outputnya? Nah, jadi kayak gitu. Ya. Jadi poin C itu di tugas laporannya. Yang ini. Kalian buat persamaan ini. Ya. Dan persamaan ini dibuat dalam bentuk rangkaian digital seperti gambar ini. Masing-masing ini 3 input dan ini 3 input ya. Nah, ini ada gerbang negasinya ya. Yang bulat ini berarti ada gerbang negasinya. Nah, kemudian buat tabel kebenarannya. Kalian simpulkan apakah sama enggak outputnya. Gitu. Kira-kira untuk yang De Morgan 1 kira-kira bisa dipahami? Ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami. Oke, Ibu lanjut ke De Morgan yang kedua. Nah, kebalikan yang tadi ya, hukum De Morgan 1, tadi kan penjumlahan dulu, baru perkalian kan. Nah, ini yang hukum De Morgan 2, yaitu not A and B, itu sama dengan not A or not B. Kalau persamaannya seperti ini. Nah, kemudian untuk gerbang logikanya seperti ini. Nah, ini yang persamaan ini, not dalam kurung kan A and B itu bentuk persamaannya bentuk gerbangnya ini, yaitu menggunakan gerbang not N atau NEN ya. Adik kecil kan Dek HP-nya Dek. Jadi bentuk gerbangnya seperti ini. Nah, kemudian ya. Kemudian Ibu jelaskan lagi ya. Apakah untuk bentuk yang ini, persamaan ini kan gerbangnya ini. Kemudian untuk yang not A plus not B, nah ini kan pastinya ada plus ya, menggunakan gerbang OR, di mana inputnya itu ada negasinya, yaitu A dan B. Negasi A atau gerbang A, not A, dan gerbang not B. Nah, kemudian tabel kebenarannya seperti ini ya, karena ini menggunakan 2 input, dilihat hasilnya. Nah, kalau dilihat hasilnya itu sama kan, ya outputnya ya, sehingga bentuk gerbang ini dan gerbang ini nih sama ya. Karena bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Nah, di bagian prosedur praktikum, yang poin C yang kalian kerjakan. Nah, kalau ini untuk latihan saja ya. Kalau yang di poin C ini yang dikerjakan.
Nah, kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya, ya, hukum De Morgan yang kedua, yaitu A dikali B dikali C, kemudian dinegasikan, apakah sama dengan negasi A ditambah negasi B ditambah negasi C. Nah, ini menggunakan 3 input. Nah, bedanya kayak tadi kan 2 input. Sama kayak tadi lah, ya. Nah, cuman bedanya di 2 input saja di sini. Jadi kalian buat gerbang ini dengan 3 input, kemudian gerbang ini juga dengan 3 input. Nah, kemudian buat tabel kebenarannya. Apakah hasil outputnya sama atau tidak? Gitu ya. Nah, jadi hampir mirip tadi dengan De Morgan yang pertama. Cuman beda di hukum De Morgan yang kedua itu, nah, dipindah posisi aja. Nah, kalau ini kan perkalian, kalau tadi kan penjumlahan dulu ya. Nah, kalau ini perkalian berarti A dikali B kemudian dinegasikan. Kalau ini penjumlahannya adalah negasi A ditambah negasi B. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Jadi ada 2 ya. Tugasnya itu ada 2, yaitu hukum De Morgan yang pertama di bagian C. Masing-masing di bagian C. Sama juga dengan hukum De Morgan 2, itu masing-masing di bagian C-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bu, izin bertanya. Mau lanjut lagi ke praktikum 6. Nah, kalau ini lebih ke tugas ya. Nah, jadi maksud Ibu tuh kalau kalian mau lanjut, jadi minggu depan, karena kita kan mau akhir tahun nih, kemungkinan sebelum tanggal 24 kan kita tanggal 25 ya, sebelum tanggal 25 itu kita udah libur sepertinya. Nah, tapi belum ada info juga ya. Nah, kalau tahun-tahun lalu seperti itu biasanya. Karena ini kan minggu tanggal 8 ya, kemungkinan minggu depan itu ini yang pertemuan ke-6. Kalau misalnya mau dibahas hari ini, Ibu tetap lanjutkan. Kalau misalnya, oh cukup Bu di pertemuan 5 dulu. Berarti minggu depan Ibu enggak ini lagi gitu. Sudah Ibu jelaskan, tinggal kalian buat tugasnya aja. Bu, mau nanya, untuk yang tugas praktikum kemarin tuh kan persamaan ya, Bu. Ada AC, AD, dan BC, dan BD. Yang nomor 2-nya Yang tuh ya poin kan? nomor Iya. Tugas praktikum yang nomor 4 tuh, Bu, praktikum 4. Saya mau nanya, itu mau disederhanakan lagi nggak sih, Bu? Yang nomor 2, Bu. Tuh, Bu. Yang Kan bisa nomor 2, poin C ya? Iya. Iya, Bu. Itu mau disederhanakan lagi nggak, Bu? Kalau poin C ini yang ditugaskan kemarin poin C ya? Nah, Bu. ini buatlah gerbang logika dari persamaan berikut. Kemudian buatlah tabel kebenaran. Jadi, tidak disederhanakan sih. Jadi, kalian buat 2 persamaan ini. Kemarin Ibu suruh buat 2 persamaan kan? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. yang ini kalian buat gerbang logikanya. Yang ini juga sama. Buat gerbang logikanya. Kemudian dibuat tabel kebenarannya, itu aja. Oh, itu aja ya, Bu. Nggak Yang nomor 2 nggak disederhanakan lagi. Oh, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada yang mungkin kurang jelas? Yang lainnya? Berkaitan dengan praktikum kemarin ataupun praktikum yang 5 dulu nih. Kita selesaikan. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini mau lanjut ke praktikum 6 enggak? Ibu jelaskan juga. Jadi sekaligus gitu. Atau mau praktikum 5 dulu? Ibu, Sepakatan maaf ya sebelumnya, dulu Bu. nih? Kita ada UTS enggak, Bu? Udah ya kan, Bu? Maaf, Bu, udah. Seumpamanya kan UTS
Kan kemarinnya udah. Ya udah Bu, lupa Bu. Seumpamanya Mau kan tes lagi kah? enggak Bu. Seumpamanya kita Boleh kalau lanjut mau tes ke lagi. Terusnya itu mabuk. Enggak, Bu, mau libur, Bu. Oh, mau libur. Ibu. Ibu, Habis UAS ya ya. Ibu. Kita tuntaskan gitu kan. Nah, oke. Apalagi enggak yang ditanyakan? Kalau seumpamanya lanjut ke pertemuan 6, liburnya bisa dipercepat enggak, Bu? Iya, masa libur. Kalau ibu sih tergantung sih. Kalau misalnya kalian minggu depan kan udah pertemuan 6 kan. Jadi ibu kalian tidak perlu masuk lagi yang sistem digital gitu. Jadi tahun depan kita lanjut ke pertemuan yang ke-7. Nah, Oh, berarti tahun ini buat cukup di sekaligus pertemuan gitu, 6 Bah, gitu. laporannya. Mm-mm. Gimana teman-teman? Saya sih setuju. Bercepat balik. Kalau udah setuju. Siap. Setuju. Setuju. Oke. Kalau setuju, ibu langsung sekaligus ya. Jadi 2 pertemuan ya. Nah, jadi pertemuan Iya, Bu. kecil kan, Dek? Jadi pertemuan ke-7 ini hanya tugas sih ya. Logika kombinasional. Nah, yang kalian kerjakan ini enggak semuanya, Ibu suruh kalian kerjakan. Jadi gerbang logika kombinasional ini berarti kan nanti kalian buat rangkaian digital yang terdiri dari beberapa gerbang dasar. Nah, kalau tugas yang pertama ini kan buatlah gerbang logika dari rangkaian berikut ini dengan menggunakan logisi dan carilah nilai keluarannya. Nah, menggunakan tabel kebenaran maksudnya di sini ya. Nah, ini kan persamaan nih. Ini persamaan. Nomor A, B, C, D ini adalah persamaan. Yang kalian kerjakan ini cukup nomor A dan nomor B. Nah, dari persamaan ini kalian buat dalam bentuk rangkaian logikanya. Jadi buat gerbang logika gitu. Di mana nanti ada input negasi A, ada B, negasi C, dan D. Nah, kayak tugas yang pertemuan keberapa tuh ya? Lupa Ibu. Jadi kalian tuh kan kemarin kan Ibu suruh buat seperti ini juga kan? Cuman kan ditulis tangan. Kalau nggak salah tugasnya. Ya enggak? Nah, jadi Iya, kalian Bu. tuh nanti buat rangkaiannya itu pakai aplikasi Logisim. Gitu ya. Nah, Ibu jelaskan dulu ya yang nomor A. Nah, ini kan ada A, negasi A dikali B, dikali negasi C, dikali D. Nah, ini kan karena dikali, berarti kan menggunakan gerbang N kan? Ya enggak? Di mana Iya. gerbang N ini ada 4 inputnya. Iya, Bu. Jangan lupa tambahkan negasi ya di inputnya ya. Karena di sini ada negasi nih, negasi A dan negasi C. Kemudian ini kan Oke. ditambah. Nah, kerjakan ini dulu. Kemudian kerjakan ini dulu. Kerjakan ini juga. Kemudian kerjakan ini. Kan ini kan ada 4 gerbang berarti kan ada 4 gerbang. Yang masing-masing menggunakan gerbang N kan? Nah, cuman beda di inputnya saja. Nah, ada yang 4 input, ada yang 2 input, ada yang 4 input, ada yang 3 input. Kemudian hasil dari 4 gerbang itu dihubungkan outputnya ya. Dihubungkan outputnya ke input ini. Karena di sini kan dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti gerbang OR kan? Nah, OR, Bu. paham ya? Kemudian yang B ini. Nah, di sini ada perkalian. Ini perkalian juga. Nah, jadi ini bukan perkalian, ada tanda kurung maksudnya ya. Ini ada tanda kurungnya. Ini ada tanda kurungnya. Nah, kemudian mana yang dikerjakan lebih dahulu? Berarti kerjakan yang sebelah kiri. Kiri. Nah,
Kemudian baru kerjakan yang sebelahnya lagi. Nah, hasil dari tanda kurung ini ya, 2 tanda kurung ini, outputnya itu dihubungkan ke gerbang, karena di sini dikali ya, enggak kelihatan ya, dikali maksudnya di sini ini. Dikali. Nah, berarti menggunakan gerbang N, N, kan? Bu. AND. Nah, kemudian ini hasil outputnya lagi dihubungkan ya ke gerbang OR, Bu. OR, di mana nanti di sini juga ada input kemudian ini juga dikerjakan. Ya, ini dikerjakan. Kemudian hasil dari ini dan ini outputnya ke gerbang OR. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, oke. Jadi cukup 2 saja yang dikerjakan. Nah, jadi enggak usah sampai CD ya. Nah, untuk yang nomor 2, buatlah gerbang logika dari rangkaian berikut ini dengan menggunakan logisim. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini, kebalikannya kayak tadi. Kalau ini dari persamaan, kita buat gerbang logika kan? Nah, sekarang kebalikannya. Kita mencari persamaannya dari bentuk gerbang logika ini. Dari rangkaian bentuk gerbang logika ini, kita bentuk persamaannya. Misalnya kayak ini persamaan namanya nih. Y sama dengan, nah, jadi kayak gini yang tugas kalian yang nomor 2. Dari rangkaian ini, kalian buat dalam bentuk persamaan. Nah, di sini kan outputnya kan pakai Y kan. Berarti Y sama dengan, nah gitu ya. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Y Agak sama dengan, menguras berarti kan sih, Pak, Bu. iya variabelnya kan berupa A, B, C. Y sama dengan, nah lihat di sini ada gerbang N kan, 3-3-nya. Berarti pakai perkalian kan? Nah, nanti misalnya kan gerbang ini kalau dibuat dalam persamaannya Y sama dengan ini. Berarti kan kita lihat nih. Ini masing-masing ada 3 input ya, 1, 2, 3. Ini juga sama nih, 1, 2, 3. Ini 2, 3. Berarti ada 3 variabel nih. Berarti misalnya ini yang mau kita buat persamaan dulu. Berarti gerbang N. Lihat inputnya. Berarti input A, kemudian yang ini. Lihat inputnya. Nah, berarti dia menggunakan input apa? B, Bu. Oke. B. Lihat ada negasinya enggak input B-nya? Ada. Ada, Bu. Nah, ada enggak? Nah, lihat lagi. Jadi kita juga harus jeli ya. Nah, kalau dia buat garisnya dari sebelum gerbang ini, berarti enggak ada negasinya. Iya enggak? Nah, ini lihat. Ini ke sini. Mantar ya. Ke sini kan, kemudian ke sini. Tunggu ya, kita cek lagi ya. Ini. Nah, kalau dilihat ya, berarti A dikali apa? A kan? Coba kita cek. Ini inputnya ini ke sini. Nah, ini lari ke sini, kemudian lari ke sini kan? Dia enggak lari ke B gitu. Ke sini. Jadi A dikali A, kemudian nih, lihat. Baru ini garis yang ketiganya ya. Ini dari sini, kemudian sini. Nampak kelihatan enggak kursor Ibu nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kemudian ini arahnya ke sini kan? Nah, di sini ada negasinya kan? Berarti Ya, Bu. menggunakan Negasi input B, Bu. negasi B. Jadi A dikali A, kemudian dikali negasi B. B. Itu inputnya. Ya. Kemudian ini lagi yang di bawahnya. Lihat lagi bentuknya. Nah, ini kan. Nih, larinya ke sini.
Nah, berarti kan di input A kan? Di input A yang memiliki negasinya kan? Nah, kemudian lihat lagi yang kedua. Dari sini, 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 lari ke A. Berarti A. negasi A dikali A, ya kan? A. Kemudian Iya, lihat Bu. lagi garis ketiganya nih. Sini. Nah, ada negasinya enggak di input B? Tidak ada, Bu. Tidak ada kan? Karena dia di belakangnya kan? Nah, ibaratnya di Iya, Bu. depannya. Bukan belakangnya, di depannya. Jadi kalau dia melewati garis ini berarti ada inputnya. Kalau masih di belakang, di depannya berarti dia tidak ada input negasi. Begitu juga dengan ini. Ya, kalian lihat garisnya, lihat kiri ya. Nah, ini ke B kan? Berarti B. Nah, berarti kan tidak ada negasinya nih. Sini, ini, sini. Berarti kan Iya, Bu. input B. B. Ya, B terus ini lihat dikali A lagi, dikali C. ini ke sini, terus ini juga tidak ada negasinya kan? Terus ke Tidak ada, Bu. sini. Nah, jadi yang ada input C-nya itu cuma di sini aja, yang ada input C-nya. Yang lainnya itu A sama B. Kira-kira bisa dipahami enggak untuk bentuk gambarnya? Bisa, Bu. Cuman agak Bisa. pusing. Iya. Ya enggak masalah lah, pusing sedikit ya. Jadi tugasnya itu cukup yang nomor 2 saja. Jadi kalian buat dalam bentuk persamaan. Gitu ya. Nah. Jadi yang dikerjakan cukup nomor 2 yang ini saja ya. Yang ini saja. Biar kalian enggak pusing. Jadi tugasnya yang praktikum 6, jadi kita minggu depan itu ya sekaligus membahas yang praktikum untuk minggu depan. Nah, jadi tugasnya yang nomor 1 yaitu bagian A dan B, yang nomor 2 itu yang pertama saja. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, yang lainnya mungkin? Jelas, Bu. Jelas, tidak ada kayaknya ya. Jadi silakan kalian kerjakan di laporan praktikum sesuai dengan apa yang sudah Ibu tadi bilangkan tadi ya, yang nomor praktikum ke-5 silakan kerja di poin C-nya saja ya, yang praktikum 5 ya, praktikum berarti ada 2. Yang poin C-nya saja, yang nomor 6 yaitu nomor 1 ya itu A dan B, dan nomor 2 itu 1 saja. Ini yang pertama. Oke, baiklah itu saja mungkin dari Ibu ya. Nah, mungkin yang non Muslim ya mungkin mau merayakan Natal juga ya. Nah, mau ya, tahun baru juga. Baiklah, itu saja untuk pertemuan hari ini praktikum 4 dan 5, praktikum 5 dan 6. Jadi untuk di sistem akan Ibu tambah ya nanti ya. Jadi sekaligus untuk pertemuan minggu depan. Nah, jadi kalian nanti Ibu buat absennya nanti ya. Oke, itu saja dari Ibu. Cukup ya. Tidak ada lagi kayaknya nih. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Nanti videonya akan Ibu share di grup ya. Oke. Baik, Bu. Selamat pagi dan semoga kita tetap selalu sehat ya. Nah, oke, baiklah itu saja dari Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Itu saja dari Ibu. Ibu cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam.